Jadi kawan-kawan nggak salah pilih aspek Indonesia. Dan insya Allah kami bukanlah federasi yang pertama-tama mengajarkan tentang radikalisme budaya. Ya, yang kami ajarkan adalah bagaimana kawan-kawan ini belajar sosial dialog dulu. Musyawarah mufakat yang sekarang ini banyak yang ditinggalkan oleh seluruh rakyat Indonesia, yaitu Pancasila ayat keempat, sila keempat. Pasti pada nggak hafal juga. Pasti udah lama benar kita dari SD dihafalin, contohnya berubah juga. Bagaimana Undang-Undang Dasar 45 itu udah diamandemen beberapa kali, yang ke-6 kalau nggak salah. Berubah. Yang mudah-mudahan Pancasila nggak diamandemen. Karena sesungguhnya Pancasila itu sudah mencakup sumber luar biasa. Kalau dibilang itu adalah negara ketuhanan, betul. Ayat 1 sudah mencakup ketuhanan yang maha esa. Saya pikir ini dari sebuah negara ada di situ, negara agama tuh ada di situ di sila yang pertama. Lalu yang kedua, lalu yang ketiga, keempat, dan yang kelima. Yang terakhir yang keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ini memang belum terwujud di negeri ini. Jujur saja belum. Hampir semuanya saat ini kita belum menikmati keadilan itu. Jadi bagaimana kami mengharapkan di unsur serikat pekerja maupun manajemen, yuk menanamkan hubungan industrial itu berdasarkan Pancasila, di mana nilai-nilai musyawarah mufakat digalakkan kembali, lalu diimplementasikan di aspek Indonesia yang bernama sosial dialog. Kita tidak mengharapkan unjuk rasa, kita tidak mengharapkan demo, enggak. Demo mogok kerja hak yang sah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tapi itu adalah jalan terakhir yang kita pilih. Apabila ketika sosial dialog, ketika musyawarah mufakat tidak lagi terbuka, tertutup pintu-pintu itu. Makanya Pak, kalau misalnya kita tidak diberikan ruang komunikasi itu oleh manajemen, satu-satunya jalan yang dilakukan oleh serikat pekerja adalah mogok kerja, betul? Aksi itu keras, dan memang itu kepunyaannya serikat pekerja, dan itu disahkan dalam undang-undang dan dihalalkan pula. Jadi tidak boleh juga menjadi tabu bicara aksi terus nih, demo terus, karena memang sah. Kenapa aksi terus, demo terus? Karena ruang komunikasi, ruang musyawarah mufakat tertutup, ditutup. Kalaupun ada dibuka, biasanya kebanyakan, tapi saya yakin di Indosat itu tidak terjadi. Biasanya ketika kita duduk satu meja, salah satu pihak itu merendahkan pihak yang lain. Saya adalah penguasa, saya adalah pengusaha, dan Anda adalah pekerja. Ketika kita bicara dialog, ketika kita bicara musyawarah mufakat, itu sejajar. Anda ketika duduk dalam satu perundingan, Anda sejajar. Duduk sama rendah, tinggi sama tinggi. Jadi tidak ada perbedaan di situ. Nah, yang menjadi masalah ketika salah satu pihak itu merendahkan satu yang lain, itu masalah. Jadilah ketemu tuh yang namanya dialog, yang namanya musyawarah. Hari ini kawan-kawan akan bermusyawarah. Harapan saya ini tidak terjadi seperti di partai politik, apalagi seperti yang kasus terjadi di Golkar sekarang. Pecah. Harapan saya kawan-kawan ini satu tujuannya adalah ingin mensejahterakan anggota dan keluarganya. Carilah benar-benar pemimpin yang memang amanah, yang memang dia memikirkan anggota dan keluarganya tersebut. Gimana caranya? Kan kawan-kawan yang tahu. Kawan-kawan yang tahu track recordnya dia sepanjang dia berkiprah di, kalau bisa yang biasa di serikat, kalau bisa yang tahu serikat. Kalau yang belum tahu serikat, harus dipilih. Kalau saya jadi pengurus dulu atau jadi anggota dulu. Kalau yang sudah berkecimpung di serikat, pilih. Ya, ada nggak persyaratan yang dia di sini? Kalau saya, persyaratan untuk menjadi pemimpin serikat itu dia pengurus serikat. Kalau masih anggota nggak jadi calon. Nggak boleh, ya, ini harus dulu. Nah, disinilah kawan-kawan nanti menjadi pertaruhan. Menjadi pertaruhan kawan-kawan berapa tahun? 2 tahun ya. Menjadi pertaruhan kawan-kawan untuk 2 tahun. Apakah kita dan nanti mendapatkan pemimpin yang amanah atau tidak? Itu semua berpulang kepada kawan-kawan semua. Yang tahu kawan-kawan semua, bukan saya, bukan dari manajemen Pak Fuad, kawan-kawan semua. Kecuali ada titipan dari Pak Fuad, nggak ada kan, mudah-mudahan nggak ada, ya nggak? Ada titipan gitu lah, ya. Fresh titipan dong. Jadi ini menjadi pelajaran penting, ya. Pertaruhan pemilihan pemimpin serikat ini menjadi
dua posisi, mau jadi amanah atau tidak amanah. Kalian tahu, ya. Satu, yang kalau tidak amanah nih, dia bisa menjadikan organisasi ini kendaraan bagi dia sendiri, politik dia, pribadi dia, kepentingan dia, tanpa dia memikirkan anggotanya, borok-borok keluarganya, anggotanya kagak dipikirin. Ya, satu, kalau dia nggak amanah, pertaruhannya dia adalah dia mementingkan kepentingan dia sendiri. Oke? Resikonya, kawan-kawan anggota tidak diperjuangkan, organisasi mati suri. Ya, mati segan hidup tak mau. Resikonya. Kemudian yang kedua, ketika dia dititipkan kepada orang yang amanah, resikonya bagi orang yang memimpin itu, resikonya satu, kalau dia terus komitmen konsisten, resikonya perusahaan mungkin nggak respect sama dia, mungkin karirnya di blok, mungkin siap-siap dimutasikan gitu, ya. Bukan hanya pemimpin